pembangunan masyarakat desa. Yang kita pakai adalah tolong teman-teman sebelum melakukan sertifikasi itu bisa berkenan membaca Kepmenaker 201 tahun 2020 adalah tentang SKKN ITPP. Itu adalah buku besar dari SKKN ini yang kita pakai. Kemudian khusus untuk PLD nanti juga ada skema sertifikasi, itu ada 5 skema dari PLD, PD, TAPM Kabupaten, TAPM Provinsi sampai TAPM Pusat. Tolong dibaca dulu, jangan sampai Bapak Ibu itu mengikuti uji kompetensi tapi tidak tahu rohnya. Rohnya ada di sini. Di skema sertifikasi dan rumah besarnya adalah SKKN ITPP. Nah, ini lebih lanjut, ini adalah dasar kami studi aja. Lanjut aja, Arin. Ini, kami memang mencoba seperti apa sih kronologis kita melakukan sertifikasi. Kami secara teknis saja ya, tadi kebijakan oleh Pak Stafsus sudah. Kami ingin cerita bahwa kami adalah, LSP ini adalah eksekutor ataupun pelaksana sertifikasi. Tapi siapa yang punya kewenangan untuk menetapkan Bapak Ibu sekalian? Pembina TPP adalah P3MD, Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu menyampaikan surat menetapkan siapa-siapa menjadi peserta kepada Pusat Pelatihan SDM. Di Kementerian Desa dalam hal ini ada BPSDM. Mengusulkan nama calon asesi wilayah kerja sesuai rencana TUK. Nah ini, dari nama-nama itu nanti akan dibuat SK Kepala BPSDM, itu adalah penetapan PLT sebagai nama calon peserta. Kalau toh nanti misalnya ada yang mengundurkan diri karena sakit atau masalah apapun, tolong segera melaporkan diri kepada Korkap ataupun Korprov. Kalau toh masih ada waktu untuk diganti, silahkan, kita akan terima dengan senang hati. Tentunya suratnya bukan kepada LSP, tetapi kepada pembina TPP, yaitu P3MD. Oke? Nah, setelah mendapatkan surat itu bersama Mas Dindin, kami mencoba, Mas jangan lupa binteknya, malam ini kita lakukan bintek. Meskipun Mas Dindin posisi di mana ini Mas? Di Lampung Ibu. Oke, Mas Dindin di Lampung ya. Oke, kita melakukan sosialisasi. Harapan kita teman-teman sudah membaca SKKNI, teman-teman sudah membaca skema yang notabene bagaimana kita sekarang mengisi APL 01. APL 01 temannya itu adalah persyaratan dasar. Itu dilihat di skema. Kalau Bapak ingin tahu apa sih persyaratan yang ada di APL 01, lihatnya di skema, ada di sana. Jangan hanya melihat form APL 01 saja, tetapi buka skema TPP khususnya adalah PLT. Kemudian ada formulir APL 02. Lampirannya adalah bukti relevan ataupun portofolio kita sebutnya ya. Bukti relevan. Kalau tidak relevan berarti tidak kita gunakan. Lihatnya di mana? Di SKKNI. Makanya Bapak Ibu harus melihat apa itu SKKNI dan apa itu skema PLD. Nah, setelah nanti ini sudah melakukan sosialisasi, kami di lapangan, tim kami itu akan menugaskan tim adminnya 2 orang, tim asesor itu seharusnya tuh normalnya 6 orang ya normatifnya, tapi ternyata kami juga kekurangan asesor karena banyak tugas yang lain. Minggu depan tuh hanya sekitar 5 orang satu TUK dan peninjau 1 orang untuk menjamin mutu, bahwa kegiatan kita benar-benar harus terjamin mutunya, tidak asal-asalan karena memang kita sudah ada standar. Oke? Nah ini Bapak Ibu sekalian, rancangan pelaksanaan asesmen bahwa setiap TUK tempat uji kompetensi terdiri dari 90 orang. Itu akan dilakukan asesmen selama 3 hari. Berarti setiap hari itu ada 30 orang PLD yang diasesmen. Dengan 60 orang atau 6 orang asesor, berarti satu asesor akan mengakses 5-6 orang PLD, tergantung. Kadang-kadang kita sudah skenariokan 6 orang, ternyata ada yang satu mengundurkan diri dan lain-lain. Nah, ini harap Bapak Ibu juga tahu teman-teman PLD, rencana kerja LSP, H-7, teman-teman admin kita akan membuat namanya WA Group CALSES ya, saya bilang itu ya, adalah calon asesi. WA Group itu adalah 90 orang. Kemudian di-share link, dibuat link ya, gitu, untuk mengupload APL 01 dan APL 02. Nah, sebelum mengupload inilah yang kami ingin memberikan tahu teman-teman, tolong jangan asal upload. Tetapi lihat, kalau APL 01 temennya adalah persyaratan dasar, kalau APL 02 temennya adalah portofolio, dalam hal ini adalah bukti relevan. Hanya itu saja sebenarnya. Jadi tidak jauh kemana-mana. Kalau buktinya relevan pasti oke. Jika tidak perlu dilampirkan. Setelah itu, admin akan langsung melakukan verifikasi.
APL 01 melalui link yang tadi disampaikan ya. Nah, setelah itu admin akan melakukan close link itu agar kami para asesor itu mempunyai kesempatan untuk memberikan ataupun melakukan verifikasi APL 02. Nah, selanjutnya, Arin, lanjut. Pada saat para asesor melakukan verifikasi APL 02, kami berharap teman-teman asesor apabila teridentifikasi APL 02 dan lampiran APL 02-nya adalah portofolio, tadi bukti relevan, apabila ada yang kurang pas, kurang lengkap tuh mungkin dari UK itu adalah unit kompetensi 1 sampai 8 kurang lengkap, ataupun dalam satu UK pun belum lengkap karena tidak sesuai dengan elemennya, silahkan lakukan verifikasi langsung kepada para asesi. Ini ya Bapak Ibu ya. Nomor 1 adalah kita mengupload, kemudian nomor 2 admin melakukan verifikasi. Ini apabila APL 01 memenuhi persyaratan, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi APL 02. Ingat Bapak Ibu, ini judulnya adalah asesmen mandiri. Ini menjadi penting kenapa harus kita ingatkan asesmen mandiri ini. Selanjutnya, H-5 tadi saya minta kan para asesor melakukan verifikasi dan lain-lain. APL 01-2-nya adalah dari unit kompetensi 1 sampai unit kompetensi 8 itu sesuai dengan kesesuaian substansinya, dengan bukti relevannya. Nah, bukti utama dan bukti tambahan. Angka 7 salah ya, bukti utama dan bukti tambahan. Apabila ada yang kurang, kami akan minta segera dilakukan perbaikan. Ini masih melalui online semua, link Google semua ya. Oke. Nah, dari situlah kami sedikitnya kami melakukan 2 kali verifikasi pada saat di-upload pertama. Tolong diperbaiki. Setelah diperbaiki, teman-teman asesor akan melakukan verifikasi lagi. Nah, inilah yang kami mohon teman-teman pada saat diminta untuk melakukan perbaikan, tolong dapat segera dilakukan perbaikan. Nah, kemudian perbaikan ini sangat penting karena kami akan memberikan rekomendasi sebagai dasar teman-teman asesor memberikan rekomendasi apakah calon asesi ini dapat melanjutkan atau tidak melanjutkan asesmen. Jadi kalau memang memenuhi persyaratan silakan. Jika tidak, ya jangan dipaksakan. Tanda kutip teman-teman asesor juga harus berani mengambil karena memang apapun yang namanya metode portofolio, dokumen portofolio itu adalah keharusan. Kita berharap benar-benar bisa mencerminkan masing-masing unit kompetensi. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian ya, kami hanya pengen cerita di APL 01 itu ada persyaratan dasar, fotokopi KTP, pas foto 3x4, backgroundnya merah, fotokopi ijazah, daftar riwayat hidup, bukti administrasi itu adalah dokumen kontrak Bapak Ibu sesuai dengan persyaratan dasar. Itu adalah 2 tahun. Silahkan, jangan sampai hanya memberikan di kontrak terakhir saja, tapi harus lengkap. Kemudian bukti pengalaman. Jika memiliki sertifikat-sertifikat teknis, silahkan dilampirkan. Nah, itu adalah tugas dari bidang administrasi. Kemudian tim asesor kita ini adalah akan melakukan verifikasi 02, APL 02, mengkonfirmasi kepada asesi untuk melengkapi dan lain-lain. Tolong Bapak Ibu, yang namanya kita akan diminta portofolio adalah unjuk kerja yang kita minta. Artinya apa? UK1 ataupun UK1 itu misalnya teman-teman kami akan minta tolong bagaimana Bapak Ibu PLD itu bisa menunjukkan kepada asesor bahwa yang disampaikan itu bisa mencerminkan unjuk kerja. Katakanlah UK1 adalah fasilitasi pendataan. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan dalam rangka fasilitasi pendataan? Kalau hanya undangan, daftar hadir, foto, itu belum mencerminkan apa-apa, itu tidak ada unjuk kerjanya. Dan ini kira-kira apa yang akan menjadi unjuk kerja dari Bapak Ibu sekalian agar dapat memenuhi setiap unit kompetensi. Oke? Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, perbaikan APL 02 itu sangat penting, saya minta tadi ya. Nah ini, nomor D nggak ada masalah, kami langsung menuju asesmen mandiri. Asesmen mandiri itu apa? Bapak Ibu diminta untuk menilai ataupun mengakses diri sendiri. Apakah kita sudah kompeten? Jadi jangan sampai tahu-tahu Bapak langsung tulis itu di APL 02, K semua. Tapi Bapak Ibu tidak tahu apa yang harus dilampirkan sana. Itu salah besar. Jadi tolong nanti tidak seperti itu mengisinya ya. Tolong cermati juga skema PLD.
unit kompetensinya apa, elemennya apa, KUK-nya apa. Minimal elemen. Meskipun kalau toh Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan KUK secara jelas, tapi elemennya tuh tertuang di dalam dokumen portofolio itu. Nah ini, portofolio adalah bukti relevan, unjuk kerja, peran Bapak Ibu, atau keterkaitan Bapak Ibu dalam suatu kegiatan sesuai dengan unit kompetensi. Benar-benar kegiatan yang real Bapak Ibu lakukan dalam rangka pendampingan di masyarakat. Ini Bapak Ibu ya, bukti ada bukti dua jenis portofolio, bukti utama dan bukti tambahan. Bukti utama adalah yang benar-benar menunjukkan kinerja Bapak Ibu sesuai dengan unit kompetensi. Adapun bukti tambahan adalah bukti ataupun lampiran-lampiran untuk mendukung bukti utama tadi. Jadi yang kita perlukan adalah bukti utama, didukung oleh bukti tambahan. Tetapi jika tidak ada bukti utama, itu yang akan justru kita pertanyakan. Bagaimana relevansi Bapak Ibu bisa menunjukkan kinerja di dalam setiap UK-nya. Lanjut, Arin. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kami mohon menjadi perhatian. Tolong pahami judul APL 02, Asesmen Mandiri. Artinya, Bapak Ibu PLD diminta untuk mengakses diri sendiri. Apakah Anda kompeten di UK 1 sampai UK 8. Nah, sebelum menyatakan ataupun centang K atau BK pada kolom yang tersedia, terlebih dahulu memperhatikan dan mengisi kolom paling kanan, yaitu bukti relevan. Jadi Bapak Ibu harus mengisi di sana dulu. Nah, bagaimana mengisinya? Nah, ini Bapak Ibu. Jangan diisi meskipun nanti ada bintek dari Pak Roni, dari Pak Lendi, dari Pak Dindin, Pak Joko, dan Pak Iksan. Jangan ditulis bintek tadi itu adalah contoh, tapi jangan dijadikan template. Jadi Bapak Ibu harus hapus tuh semua yang bagian kanan itu. Bagian kanannya itu dihapus dulu, bersihkan dulu. Seolah-olah itu masih kertas putih ya. Nah, sebelum mengisi itu, tolong Bapak Ibu kumpulkan semua bukti unjuk kerja yang dimiliki setiap elemen atau unit kerja. Unit kompetensi, maaf. Bukti utama dan bukti tambahan. Tolong. Jadi Bapak Ibu jangan lihat, apapun bintek siapapun yang memberi bintek itu adalah guidance saja. Jangan dijadikan template. Karena bagaimanapun dokumen bukti itu masing-masing orang berbeda. Ini sifatnya adalah individual. Kumpulkan, oh saya punya UK1 ini, UK2 ini, UK3. Cari sebanyak-banyaknya dari dokumen-dokumen yang Bapak Ibu miliki. Oh, saya dulu pernah ini, cari dokumennya di mana? Mungkin di desa kah? Dimanapun silahkan. Halo, suaranya hilang ya? Ada Bu. Ada Bu. Terdengar Bu. Yang kedua, Jelas Bu. oke, terima kasih. Ada Bu. Ada Bu. Setelah bukti tadi ada, tolong kelompokkan sesuai dengan unit kompetensi. Nah, cermati, apakah sudah memiliki bukti utama yang dapat menggambarkan unjuk kerja atau peran Bapak Ibu dalam kegiatan tersebut? Jika yang dimiliki baru bukti tambahan, perlu membuat laporan kegiatan setiap UK, minimal setiap UK. Syukur-syukur setiap elemen, tapi itu terlalu berat ya Bapak Ibu sekalian ya. Itu adalah sebagai bukti utama. Dan dilampirkannya adalah bukti tambahan seperti undangan, daftar hadir, foto, berita acara, notulen, dan lain-lain. Sepanjang berita acara tadi tidak ada yang mencantumkan nama Bapak Ibu PLD. Tetapi jika di dalam berita acara tadi sudah mencantumkan, ternyata Bapak berperan dalam berita acara musdes apa, itu sebenarnya sudah cukup bahwa memang Bapak Ibu terlibat di sana ataupun memiliki unjuk kerja di sana. Nanti baru kita lakukan pendalaman pada saat kita wawancara. Jadi berita acara yang ada nama Bapak itu bisa menjadi bukti utama. Lanjut, Arin. Nah, sebaliknya, jika yang dimiliki hanya bukti utama, diupayakan untuk mendapatkan bukti tambahan seperti undangan, daftar hadir, foto, berita acara, notulen, dan lain-lain. Kami dapati tadi di Pekanbaru, beliau punya itu berita acara. Kan nggak mungkin berita acara itu jadi ujuk-ujuk ya, orang Jawa ujuk-ujuk ya. Tapi pasti kan ada rapat-rapat dalam rangka tadi berita acara itu apa? Pasti hasil suatu pertemuan yang disepakati bersama. Tolong dicari itu data dukungnya seperti apa.
undangan kah, daftar hadir, silahkan aja. Yang penting ada dukungan, tidak mungkin berdiri sendiri itu berita acara itu ya. Oke. Selanjutnya nomor 4, jika portofolio sudah lengkap, terdiri atas bukti utama dan bukti tambahan, tahap selanjutnya adalah mengisi kolom bukti relevan pada setiap UK sesuai nama dokumen yang telah dikumpulkan. Nah ini, saya lihat banyak di dalam bukti relevan itu adalah mengidentifikasi, melakukan. Itu bukan bukti, tapi itu adalah aktivitas. Bukti adalah benda. Kalau laporan identifikasi adalah nama dokumen tadi. Ada laporan, ada undangan, daftar, dan itu adalah kata benda, bukan melakukan aktivitas. Kalau memang ada foto, kita kan tidak pernah tahu Bapak itu foto ngapain. Tolong dikasih keterangan di bawahnya. Foto itu dalam rangka apa? Syukur-syukur ada keterangan di mana dan kapan. Otomatis mendukung undangan yang ada atau mendukung berita acara yang ada. Itu akan tertelusur. Ada foto, oh berarti ada undangannya, ada hasilnya, ada outputnya. Oke, ya. Nah, jika tadi dirasa sudah cukup, lengkap, sesuai dengan unit kompetensi, silahkan Bapak Ibu mencentang K atau BK. Jadi konsepnya adalah itu tadi, jangan langsung mencentang K, baru mencari dokumennya. Itu ya. Ini saya lihat teman-teman banyak yang karena dalam BTEK itu dikasih contoh template tadi, seolah-olah itu adalah, kami harus mengisi ini. Bebas itu yang mengisinya. Oke. Tahap akhir adalah tolong di belakang, paling belakang itu ya, menulis nama, tanda tangan, dan tanggal bagian akhir di form APL 02. Kemudian, foto persyaratan uji kom itu diupload di link yang disampaikan LSP dengan urutan sesuai APL 01, APL 02, nama UK 1, nama UK 2, sampai UK 8. Itu ada folder-foldernya, silahkan itu. Biar kita rapi melihatnya. Nah, seandainya sudah diupload semua, sambil menunggu diverifikasi oleh asesor, jika Bapak Ibu merasa masih ada yang kurang, silahkan langsung melengkapi. Jika ada yang kurang itu adalah, kok ada yang kurang baik ya, tolong diperbaiki. Ada yang kurang lengkap ya, tolong dilengkapi. Jadi sambil menunggu, jangan menunggu diverifikasi. Kalau memang, saya ada yang kurang ini, silahkan siapkan. Nanti bisa disusulkan, atau nanti seandainya sudah dipanggil, Bapak Ibu bisa bawa. Oke? Nah, yang nomor 9, nggak kelihatan Arin bawahnya. Jika hasil verifikasi APL 02 direkomendasikan dapat mengikuti asesmen, nanti pada saat Bapak Ibu mengikuti asesmen, tolong dokumen hard copy dibawa semua. Hard copy itu adalah APL 01 dan persyaratannya atau kelengkapannya, dan APL 02 bersama portofolionya. Oke, lanjut Arin. Ini Bapak Ibu, tolong ya nanti dilihat, Bapak Ibu diberikan tanggal kapan jadwalnya, dan waktu yang ditentukannya juga kapan. Nanti akan ada tata tertib proses asesmen, dan ini banyak kejadian, pada saat kita minta, mungkin saking paniknya atau saking waktu yang sangat terpepet ya, itu kami sakit Bu, terus terang kalau dalam kondisi uji kompetensi itu harus sehat semuanya. Tidak hanya asesor pun juga harus sehat. Kalau dalam kondisi tidak sehat, tidak boleh dipaksakan untuk mengikuti uji kompetensi. Proses asesmen sekitar sekarang itu adalah, kita tidak lagi 2 jam ya, maksimum ada 1,5 jam, jadi 60-90 menit, dan nanti akan ada rekomendasi langsung yang akan diberikan dari asesor kepada para asesi yang telah mengikuti uji kompetensi. Kalau awalnya adalah calon asesi, setelah mendapatkan APL 02 yang sudah direkomendasikan menjadi asesi. Nah, kalau sudah menjadi asesi, Bapak Ibu berhak untuk mengikuti uji kompetensi. Lanjut, masih ada nggak? Nah ini Bapak Ibu, saya pengen cerita saja. Bukti utama, tadi saya mendapatkan laporan kegiatan bagus-bagus di sini. Ada yang 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman. Sebenarnya kami tidak minta sangat bagus, enggak. Misalnya Bapak Ibu hanya membuat tidak narasi, bentuknya matriks, silahkan. Tanggal segini, di mana, berdasarkan undangan apa, yang hadir siapa, kegiatannya apa, silahkan Bapak Ibu bercerita tentang peran Bapak Ibu di sana, baru outputnya apa? Output kan bisa notulen, bisa berita acara, bisa SK, dan lain-lain. Bisa juga
Bapak Ibu bisa lihat laporan individu, ada itu bagus itu. Laporan kunjungan lapangan sesuai dengan unit kompetensi. Nah, adapun bukti tambahan adalah bisa tadi ya kami sampaikan ada undangan, daftar isi, foto, notulen berita acara. Ini berita acara yang tidak ada nama Bapak Ibu pun bisa menjadi bukti tambahan. Tapi yang menjadi bukti utama adalah yang ada nama Bapak Ibu tercantum di sana. Output kegiatan seperti katakanlah SK ataupun SK apa ya kemarin itu ya, kelompok kerja, SK apapun lah, itu adalah output kegiatan itu bisa menjadi, tapi kan kalau tidak ada laporan, tidak ada undangan, kita tidak tahu apakah Bapak Ibu terlibat di sana ataupun Bapak Ibu berperan di sana. Nah, yang utama ini tolong Bapak Ibu sekalian ya, regulasi pemerintah pusat ataupun pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Desa ataupun katakanlah ada Kementerian Dalam Negeri itu bukan bukti relevan Anda karena Bapak Ibu tidak terkait di sana dalam penyusunannya sehingga tidak perlu dilampirkan, tidak perlu tebal-tebal yang namanya portofolio, tetapi tadi tertelusur misalnya ada undangan, ada daftar hadir, ada foto, ada notulen, ada berita acara. Syukur-syukur Bapak Ibu langsung membuat laporan, itu lebih bagus lagi. Jadi ada rentetannya, tidak serta-merta ada undangan selesai, ada berita acara selesai, tidak. Tapi memang harus tertelusur. Agar kami yakin nih para asesor bahwa benar, secara valid, benar Bapak Ibu melakukan kegiatan, dokumennya asli, waktunya juga tidak terlalu lama, terkini boleh, tahun ini, tahun kemarin boleh, dan kita pengennya memadai. Memadai itu adalah benar-benar kita yakin bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu adalah sebagai bukti unjuk kerja ataupun bukti yang relevan sesuai dengan unit kompetensi di skema PLD. Masih adakah, Rin? Ini hanya mengingatkan saja Bapak Ibu sekalian ya. Kalau nama APL 01 lampirannya persyaratan dasar. APL 02 persyaratannya adalah portofolio ataupun bukti yang relevan. Siapkan hard copy lengkap. Masukkan di dalam map. Kalau tidak map opener silakan, yang penting jangan satu-satu lepas, takut hilang. Map yang mungkin yang berlapis itu ya, ataupun bisa pakai snack helper itu yang ada pelubangnya itu. Disusun sesuai dengan unit kompetensi. Atas adalah APL 01, APL 02 langsung masuk ke UK 1 sampai UK 8. Kesiapan lainnya adalah Bapak Ibu harus dalam keadaan sehat, merasa nyaman, tidak terpaksa, tidak dalam keadaan tertekan. Wawancara yang akan dilakukan adalah pendalaman portofolio. Jika portofolionya itu sudah lengkap. Real apa yang Bapak Ibu lakukan, bukan teori. Mentaati tata tertib, berpakaian bebas rapi. Dan tolong diantisipasi. Meskipun menurut Bapak Ibu sudah lengkap portofolionya, kemungkinan masih ada perbaikan dari para asesor. Itu tolong diantisipasi. Monggo silakan berkoordinasi dengan teman-teman bagaimana jika ada ataupun diperlukan perbaikan dari para asesor. Dan kita minta hari itu juga harus selesai. Karena kita tidak mungkin sampai besok. Dan pasti akan kembali lagi kita ke Jakarta, tidak mungkin lama-lama di sana. Oke, lanjut. Masih adakah? Nggak ada ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan diminta, misalnya Bapak Ibu nanti itu tanggalnya tanggal 8 sampai 12 ya. Bapak Ibu yang akan di jadwalnya tanggal 9, Bapak Ibu diminta tanggal 8 untuk membawa hard copy. Yang jadwalnya tanggal 10, datang tanggal 9 untuk membawa hard copy untuk diverifikasi. Syukur-syukur jika ada verifikasi langsung perbaikan, alhamdulillah. Jadi nanti pada saat uji kompetensi sudah lebih lengkap lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, kami berharap ke depan lebih baik lagi dan mudah-mudahan nanti dari teman-teman pemateri lebih jelas lagi dan ambil yang simpel saja. Yang memang dokumen-dokumen tidak diperlukan tidak usah dilampirkan, yang tidak ada relevansinya dengan peran Bapak Ibu di dalam setiap unit kompetensi. Oke, itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ya apabila ada hal yang kurang berkenan. Nanti kami akan minta Mbak Arin bisa share nanti tadi itu bahan paparannya. Monggo silahkan dipelajari dan silahkan monggo nanti kita diskusi. Tapi saya tidak akan ikut sampai malam ya. Saya kembalikan ke Mas Dinding dan teman-teman sekalian. Karena kami di Pekanbaru tadi maghrib baru selesai, belum sempat makan ini Mas Dinding.
Kami harus makan dulu sekarang ya. Jangan sampai kita sakit ya, tetap jaga kesehatan semuanya, baik asesor maupun asesi. Waktu kita masih panjang sampai pertengahan Desember untuk melakukan uji kompetensi ini. Terima kasih, waktu saya kembalikan Mas Didin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi